Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung kembali bersama Kak Min. Pakai baju baru nih. Nah, di IG Live Series kali ini kita akan bahas persiapan menuju GPTP Graduation Check. What's next? Nah, ngomongin tentang graduation tentunya semua udah siap gitu kan. Ngomongin tentang GPTP atau Open Recruitment Telkom juga semua udah siap. Bukan cuman perkara berkas. Nah, aku mau cek dong teman-teman bisa dengar suara aku dengan baik nggak ya? Kalau takutnya aku ngobrolnya terlalu banyak, ternyata teman-teman nggak bisa mendengar dengan baik. Waalaikumsalam. Gimana? Suaraku terdengar teman-teman? Boleh dikasih komen? Halo semuanya. Ditunggu akhir. Kak Min seneng banget. Oke, terima kasih semuanya. Bisa dengar suaraku dengan baik? Bisa, oke, fine. Nah, di sore hari ini Kak Min mau mengajak temannya Kak Min, seorang psikolog gitu ya, nggak main-main ini, S2 aja sampai 2 kali gitu ya. Saking cintanya pada dunia ini gitu, saking dulu belajar psikolog, kemudian nggak mau sampai ilmu ini tersia-siakan saja. Jadi begitu Kak Min. Kak, bantuin kami dong buat menjawab jawab pertanyaan dari teman-teman seputar persiapan menuju GPTP ke-13 ya, menuju Open Recruitment Telkom gitu di tahun 2021 ini yang sebentar lagi. Kalian pasti nggak sabar ya, sama kami juga nggak sabar. Udah tahu sih waktunya, cuman nggak boleh bilang sekarang, nanti sabar. Nah, siapa sih sebenarnya teman kami yang mau diajak sharing pada sore hari ini adalah Kak Neni. Nah, namanya sih nggak ada Neni-Neninya ya, Lilis Nuraini. Kita coba cek ya, Kak Lilis sudah bergabung bersama kita apa belum. Kita akan undang Kak Neni untuk bergabung bersama kita. Kak Neni ini baik banget loh, kalau aku nanya seputar motherhood selalu dijawab. Kita sentri sama aku juga, sudah lama ya, aku sudah 2 minggu nih nggak bersama teman-teman di IG Live. Halo Kak Neni. Hai, halo Kak Min. Ya ampun, aku hampir banget pakai kerudung yang motifnya sama. Bagus dong kan seragam sehati gitu. Sehati banget gitu. Untung nggak pakai, nanti dikira kodian dikasih Iya, Telkom ya. kayaknya ini seragam buat Livingin Telkom. Seragam. Iya. Karena ini tadi aku udah kenalin sedikit tentang Kak Neni. Aku mau ngasih lihat aku tuh pakai baju yang tulisannya Kak Min gitu Cakep loh. ya. Kayak aku nggak tahu, aku bisa nggak pakai Kak Min juga gitu. Bisa. Tapi depannya tulisannya Sobat Kak Min. Oh iya, Nanti bagus. kita mau bikin Sobat Kak Min terus giveaway gitu. Anyway, Kak, Iya. karena ini aku tadi udah ngenalin Kak Neni ke teman-teman aku, teman-teman Kak Min semua di sini gitu kan. Kak Neni sekarang psikolog, sekarang di Human Capital Strategic Management ya. Tapi sebagai seperti kata pepatah tak kenal maka kata sayang gitu ya, agak old school ya. Mohon maaf Kak Min hari ini. Iya. Kak Neni harus memperkenalkan Oh diri gitu. sendiri. Jadi cerita dong ke kita seperti apa kegiatan sehari-harinya juga nih. Monggo Kak. Di aku sebenarnya agak pecah-pecah nih teman-teman, nanti kabarin ya kalau ternyata tidak bisa mendengar suara dengan jelas gitu supaya kita lancar. Oke. Kak Neni silakan Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang di Livingin Telkom. Seneng banget hari ini diajakin Kak Min ya. Sebenarnya udah lama juga nggak ketemu Kak Min, udah setahunan lebih. Jadi kalau di Setahun. setahun, iya benar kan? Sejak si pandemi ya. Terus kalau ditanya sehari-hari, bener tadi dibilang sama Kak Min, memang basically aku cinta banget sama psikologi gitu. Jadi aku S1 psikologi, kemudian S2 kebetulan dapat kesempatan beasiswa untuk MM, oke, aku ambil MM. Tapi setelah menjalani 10 tahunan lebih lah ya, tetap kepikirannya masih psikologi gitu. Jadi aku ambil lagi S2 psikologi profesi gitu. Jadi ya sekarang sambil kerja aku juga ada profesional gitu yang aku lakuin di sela-sela waktu ada di weekend gitu. Kalau sehari-hari di kantor karena aku HC Strategic Management, jadi di kita tuh ada ada 4. Ada Organization Design, ada Culture, kemudian ada People Analytics, dan satu lagi ada HC Planning gitu. Nah, kalau saya ada di Organization Design gitu. Apa sih yang dilakuin gitu? Kalau saya yang dilakuin adalah kita biasanya
bikin dapat request dari user nih, kira-kira ada key driver yang membutuhkan perusahaan untuk berubah. Key drivernya apa aja, kita yang analisa. Kemudian ini yang berubah bakal apply dengan struktur organisasinya, fungsinya dia ngapain, kerjanya dia apa. Nah itu kita juga yang ngerjain gitu. Jadi kita yang buat gampangnya mungkin bahasa vulgarnya kayak kotak ya gitu. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu, karena di dalam kotak itu sekali hal yang terkait pasti ada kerjaannya apa segala macam ada di situ. Kurang lebih itu sih gitu kegiatannya. Selain itu tadi aku bilang aku ada profesional juga dan ngurusin anak-anak tentunya. Kamar aku buram ya, mengurus anak tetap ibu rumah. Oke, karena ini di aku ini ya gambarkan ini buram dan muter-muter nih. Oke, sama ya, aku juga a mom with kids gitu, sama Kak Neni, jadi sering diskusi juga masalah tumbuh kembang anak gitu ya. Ini ada yang info Kak Neni ininya kayaknya internetnya ada kendala sedikit, tapi nggak apa-apa, mungkin Kak Neni bisa bergeser sedikit Kak. Atau soalnya gambarnya buram nih kalau di aku, tapi suaranya terdengar jelas gitu. Nah, sambil menunggu Kak Neni nanti stabil gitu ya, aku mau ngasih tahu bahwa hari ini tuh kita mau ngapain aja. Nah, hari ini tuh kita mau ngasih tahu teman-teman dari pakarnya. Kak Neni ini kan seorang pernah mengalami fase di mana galau gitu kan, apakah sekolah lagi atau mau kerja gitu. Terus kalau kerja apa yang harus disiapkan gitu kan, gimana membuat diri kita tuh nyaman, gimana membuat diri kita tuh pede gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya. Karena ini masih muter-muter kalau di aku. Nggak apa-apa, kita sambil menunggu kali ini teman-teman yang mau bertanya, silakan di kolom question box yang di bawah ya. Nanti kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kemarin, gitu, yang udah pernah nanya di IG Story. Pertanyaan bagus-bagus dan harus banget kita jawab. Kita bisa jawab semuanya oleh Kak Neni ya. Kak, gimana? Sudah aman? Masih belum aman kayaknya, nggak apa-apa. Karena ini sambil menunggu internetnya aman, jadi mungkin karena semakin banyak masih buram dan tadi sih aman ya waktu awal gitu, tadi aman banget waktu awal gitu. Sekarang suaranya juga nyaman banget. Coba Kak dites suaranya. Halo teman-teman. Nah, iya. Nah, ya suaranya aman. Oke. Nggak apa-apa deh, suara aja. Oke, karena ini apa? Karena ini boleh dong kasih kita konteks sebenarnya apa saja sih yang mungkin akan kita bahas gitu kan di hari ini. Tadi aku udah kasih spoiler dikit ya tentang gimana sih kita bisa mempersiapkan diri kita, gak cuma berkas-berkas aja yang disiapin, tapi diri kita. Karena menurutku yang penting banget tuh adalah gimana mental kita gitu kan, gimana kita dan pikiran kita tuh bisa siap untuk menjalani proses-proses seleksi. Nah, mungkin Kak ini mau memberikan konteks dulu, silakan Kak. Oke. Graduation check what's next gitu ya. Sebenarnya setelah lulus dari kuliah, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Mostly pasti cari pekerjaan gitu ya, atau mencari sumber mata penghasilan. Kalaupun bukan pekerjaan, saya menciptakan pekerjaan juga bisa kan gitu. Di sini yang ingin saya jelaskan lebih ke kesiapan kerja. Kesiapan kerja itu apa sih? Dia itu adalah sikap, keterampilan, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang telah lulus dari institusi pendidikan. Yang nantinya akan digunakan oleh dia untuk mempersiapkan dirinya dalam bekerja atau nanti sukses di pekerjaannya. Seperti itu. Nah, yang dibahas apa aja gitu. Sebenarnya nanti saya akan di sini yang penting ada 4 poin gitu ya. Jadi persiapan yang harus dilihat atau dicari dari lowongan pekerjaan. Terus yang kedua, kira-kira sih gimana sih supaya menarik employer gitu ya. Personal brandingnya gitu.
Terus kemudian apa yang dilakukan nih ketika terima nih. Nah, itu juga penting gitu. Karena apa namanya? Kita kan memasuki dunia baru seperti itu. Jadi kalau kita langsung yang pertama atau gimana Mai? Amin, kita langsung yang atau langsung aku aja? Uh, Nanti aku akan pilihin questionnya, nanti karena ini jawabnya yang kasih penjelasannya singkat aja dulu Kak, briefing aja. Baik. Oke. Kalau tadi kita lihat ya, persiapan cari kerjaan gitu. Halo, karena ini. Halo. Aku aman loh. Aku lihat kamu aman, sayang. Halo. Iya, halo Kak. Kamin, aku aman melihat dirimu. Oke. Halo, Kak ini apakah aman? Aku aman. Aku mendengarmu dengan baik. Iya, aku juga mendengarmu dengan baik, tapi mukanya pecah-pecah gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kita lanjut aja ya Kak. Jadi untuk ini tadi yang aku sedang jelasin adalah apa yang harus dilihat atau dicari dari lowongan pekerjaan. Sebenarnya secara konten, aku yakin teman-teman di sini tuh mungkin cari resource-nya lebih jago dari aku gitu ya. Misalnya kayak secara konten tuh apa sih? Konten itu bisa jadi ini perusahaan bonafit enggak gitu ya, atau kapitalisasinya berapa gitu, atau industrinya tumbuh atau enggak. Itu aku yakin teman-teman udah bisa cari. Tapi yang perlu diyakinkan dari dalam diri teman-teman adalah passion-nya di situ enggak kira-kira. Passion itu simple word, tapi sebenarnya menggalinya agak-agak susah-susah gampang. Jadi kalau di bahasa Indonesia passion itu kan gairah ya, gairah, perasaan antusiasme atau kegembiraan yang kuat dan akan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu based on passion itu tuh akan lebih nyaman gitu. Contoh si Kak Min, coba tanya Kak Min seminggu bisa live berapa kali coba? Itu kalau dia nggak passion, bisa banyak sih, gitu kan. Tapi karena dia passion gitu, jadi dia enjoy menjalaninya tuh, ya waktu berjalan dengan cepat, dia enjoy, dia seneng, kayak things that full me gitu. Kalau bahasa anak sekarang tuh ya, jadi kayak yang thrill me, full me gitu. Itu passion. Gitu. Nah itu gimana cara nemunya itu harus jujur pada diri sendiri gitu. Karena itu sangat personal. Beda antara antara hobi sama passion tuh beda ya gitu. Jadi kita harus nemuinnya yang passion. Kalau kita passion, kita kerjanya enak gitu. Tetapi mungkin nggak sih kita kerja tapi nggak passion gitu ya, misalnya, atau kita belum nemu passion mungkin gitu. Cuman ya kita harus mencari hal yang kita sukai dari hal yang tidak kita sukai itu tadi. Jadi yang pertama tadi keywordnya adalah kalau kita mau cari kerjaan, kita cari yang sesuai dengan passion kita. Kayak tadi saya passionnya psikologi, saya ngotot, saya pengennya di psikologi. Oke, terus kalau yang kedua nih, cara membuat CV atau lamaran gimana sih yang menarik gitu ya. Again, saya yakin teman-teman itu pasti lebih jago dari saya gitu. Dikasih desain lah, gambar fotonya gini lah gitu ya kan, font-fontnya gimana. Itu oke gitu. Tetapi kalau bagi kami gitu ya, misalnya saya lagi interview orang gitu ya atau apa, yang saya lihat apa sih yang dia bisa, hard skill dan soft skillnya gitu ya. Kalau hard skill kita bisa baca, tapi kita kan soft skill itu yang secara bisa kita lihat ketika kita berhadapan gitu, ketika kita interview mereka, sebagian bisa kita lihat dari situ. Jadi itu yang harus ditunjukkan gitu. Jadi apa dong yang harus ditunjukkan gitu kan? Ya misalnya kayak sikapnya yang mungkin sopan, profesional pembawaannya gitu. Terus nyaman gitu, yang nyaman. Jangan aku mau cantik tapi aku pakai high heel dan aku nggak nyaman gitu. Itu ganggu. Maksudnya kitanya sendiri juga ngelihat, aduh tadi jatuh nggak ya dia gitu kan. Jadi yang nyaman aja deh gitu ke adik-adik, ke teman-teman gitu ya. Terus kasih good impression tuh gimana ya? Jadi kayak tenang gitu. Gimana biar tenang? Nah ini tipsnya adalah persiapkan dari H-1 paling enggak.
Kenapa? Karena hari H kita nggak pernah tahu ya, di hari H itu kita bless or lesson gitu. Apakah kita go dan kita jadi bless, atau kita go to the next change gitu ya. Dan itu menjadi satu pelajaran buat kita. Itu yang harus, jangan sampai kita nyesal belakangan nih gitu. Jadi H-1 kayak tidur yang cukup, makan enak, senang-senangin diri, hilang-hilangin tuh problem-problem atau yang bikin mood terganggu, jauh-jauhin lah gitu kan. Itu H-1. Nah, jadi pas hari H nanti kitanya udah langsung pembawaannya tuh happy gitu. Ketika kita happy, orang yang lihat juga akan ngelihat happy gitu. Oh, ini anak enak ya gitu. Nggak perlu cantik gitu, tapi dia cukup nyaman dengan dirinya. Terus apa yang dilakukan ketika interview? Fokus. Seringkali aku lihat interviewee itu ya, teman-teman tuh kadang mungkin dia nggak fokus gitu. Dia kayak ngafalin jawaban atau mikirin jawaban. No, jangan gitu. Jadi kayak fokus, eye contact gitu, terus listen carefully gitu. Jadi kayak si interviewernya ngomong apa nih gitu. Sebenarnya ada kata kuncinya di listen carefully. Biasanya yang bagus adalah ulangi, setuju, dan tambahkan. Jadi kalau misalnya saya nanya nih, Kak Min kalau seumpama kerja di seluruh Indonesia siap nggak? Kan saya. Nah, nanti cara menjawabnya dia akan, kalau saya ditugaskan di, nah seperti itu. Jadi diulangin, dikasih statement, kemudian ditambahkan gitu. Itu akan menggambarkan bahwa kamu listen carefully, kamu mendengarkan dengan baik, kamu fokus, dan kamu pay attention. Kamu berarti ada keinginan bahwa, oh aku mau menginginkan ini nih, kayak gitu. Nah, itu kalau pas waktu interview ya, itu ya pas interview. Kemudian sekarang kalau yang untuk sudah diterima, nah ini biasanya banyak dramanya nih. Banyak dramanya itu kasuistik ya, jadi kasusnya tuh bisa macam-macam. Cuman yang paling simpel sih pepatah zaman dulu ya. Nggak tahu deh anak sekarang tahu nggak ya ada. Di mana bumi dipijak di situ aja langit dijunjung gitu. Nggak tahu masih ada nggak? Saya masih paham, saya masih paham. Nah, itu bener loh, itu bener banget gitu. Dimanapun ya memang kita harus ngikutin yang ada di situ gitu. Oke, misalnya, aku udah tahu lah kerjaan itu gitu ya kan. Aku kan lulusan US atau UK gitu, or whatever gitu. Tapi kan apa namanya budaya itu tuh tidak bisa disamaratakan, termasuk kemampuan juga gitu. Oke, mungkin Anda paham soal apa namanya coding atau telco gitu yang paling mutakhir gitu. Tetapi apakah itu sudah ada di kita atau segala macam? Itu yang harus direm gitu ya. Jadi kitanya harus menahan diri gitu paling enggak. Karena apa namanya ada banyak hal yang mungkin kita bisa dapat, kita bisa pelajarin dari para senior yang ada di situ. Gitu. Itu jadi yang pertama kita harus tahu culture-nya, kita harus mengikuti apa yang ada di situ gitu. Terus harus mau belajar juga gitu. Jadi kayak kadang tuh kita kayak saya nih, saya cerita. Jadi waktu saya masuk ke Telkom itu tahun 2008, sudah lama ya, tadi. Jadi saya masuk itu di construction. Can you imagine gitu ya? Anak psikologi, terus anak manajemen, masuknya construction. Nyambungnya di mana, Kak Neni? Nggak nyambung emang gitu. Tapi apa yang bisa kita dapat dari situ gitu? Paling nggak kita tahu proses. Kita tahu bahwa untuk dapat layanan telekomunikasi yang sehandal ini, sebagus ini, dan saya ada pun gangguan, kita tuh jadi lebih, ya wajar lah ya, gangguan dia pasti masih ngebenerin yang di ujung sana misalnya, dan itu kita ngerasain gitu, karena kita ngebenerin lah, itu kita datang ke si BTS. Jadi ada hal lain yang kita dapat di luar ilmu kita gitu sebenarnya. Nah, itu yang harus dipahamin sama teman-teman di sini gitu. Tidak ada sesuatu yang instan gitu. Tidak ada sesuatu yang instan. Yes, aku anak finance, aku maunya kerjanya di manajemen accountingnya aja gitu. Ya apa ya, kita nggak bisa seperti padahal itu. Finance kalau di Telkom bisa di mana-mana ya Kak. Bisa. Bahkan di Direktorat Human Capital Management pun ada finance-nya. Iya. Di Direktorat Enterprise ada finance-nya gitu. Nah, karena ini sebelum kita mulai menuju ke sana gitu kan, karena kan itu konsepnya kalau kita udah masuk pekerjaan. Ada pertanyaan menarik banget ini dari teman-teman yang sudah bertanya di kolom questions nih. Pertanyaannya itu adalah, Kak,
aku mau nanya dong, gimana sih cara meyakinkan diri bahwa kita tuh adalah kandidat untuk sebuah karyawan nih? Gimana Kak cara yakinin diri kalau kita sebenarnya layak untuk menjadi kandidat calon karyawan di suatu perusahaan, misalnya dalam hal ini Telkom gitu. Karena gini Kak, kasusnya adalah aku tuh minder mau daftar Telkom misalnya gitu. Ngelihat speaker-speaker di acara Student Connect misalnya kok high profile semua gitu. Nah, gimana sih Kak meyakinkan diri gitu? Karena kan bentar lagi GPTP atau rekrutmen Telkom buka nih dalam bulan ini insya Allah guys. Tenang aja, aku nggak akan Senang bilang tanggal bulan ini. Bentar lagi tapi ya harus disiapkan gitu. Yes. Gimana tuh Kak? Oke. Sebenarnya cara meyakinkan again yang tahu diri sendiri adalah kita sendiri gitu ya kan. Terus gimana supaya kita yakin bahwa kita layak gitu. Sekarang gini, biasanya kalau di aplikasi itu kan pasti ada syaratnya ya. Paling enggak kita misalnya memenuhi itu syarat-syarat IPK oke, bahasa Inggris oke, kita ini oke misalnya dipersyaratkan tuh bisa. Ya paling enggak itu kita bisa cukup yakin lah bahwa mungkin aku lolos lah ya administrasi pertama atau kedua. Kemudian apa nih selanjutnya gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus dikelola justru adalah ekspektasi kita sendiri justru Kak. Gitu. Kalau soal yakin atau enggak itu justru yang menjawab adalah teman-teman sendiri gitu. Kalau memang requirement-nya terpenuhi, yakin-yakin aja gitu. Tinggal nanti ketika proses tunjukkan bahwa Anda memang layak gitu. Selanjutnya yang harus dijaga adalah tadi si ekspektasi itu gitu. Kalau ekspektasi itu kan kadang tuh kita udah udah berharap banget gitu ya, udah berharap aduh gimana ya, semoga aku dapat gitu kan. Padahal yang bagus sebenarnya kita harus bisa mengelola si emosi dan ekspektasi itu tadi gitu. Jadi kayak ya berharap secukupnya aja gitu kan, berharap secukupnya. Mungkin kadang diselipin humor di harapan itu. Ya oke, misalnya nih ya, aku nggak lulus nih sekarang, tunggu aku mau cari beasiswa S2, aku mau ke situ lagi misalnya gitu. Jadi kayak cari sesuatu yang positif gitu, yang bernada positif untuk diri sendiri gitu. Jadi ada bahasa menyerah sama berserah nih. Kalau menyerah itu kan dia kayak kita melepas sesuatu tapi rasanya nggak nyaman gitu, nggak sepenuhnya menerima. Tapi ketika kita berserah itu kita ngelepasin emosi, ekspektasi gitu ya. Hal-hal berat itu kita lepaskan dengan kesadaran. Itu tuh lebih enak, kita lebih netral, lebih tenang, dan next-nya gitu ketika kita lulus, alhamdulillah. Kalau enggak, itu ada lesson gitu kan, itu ada pelajaran buat kita next-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Berarti kalau boleh aku simpulkan, ketika kita menyiapkan diri dan meyakinkan diri, meskipun kita yakin ya Kak, kita siap dan pasti diterima, tapi kita harus menyiapkan diri juga untuk kemungkinan terburuk, yaitu kita belum lolos gitu kan. Nah ini tuh susah loh Kak, mungkin kita perlu bahas lagi, tapi kita pindah dulu ke next question yang juga berkaitan nih. Antara hard skill dan soft skill nih Kak, mana yang lebih penting disiapkan? Nah, masih berkaitan dengan tadi ya, harus yakin dirinya gitu kan. Nah, menurut kalian ini sendiri, hard skill atau soft skill? Dua-duanya tuh penting ya, jadi harus balance. Sekarang gini, kalau hard skill itu kan identik dengan kayak misalnya kognitif, kemampuan kita gitu ya, IQ misalnya, atau IPK gitu kan, itu lebih ke hard skill. Sementara soft skill itu how we manage people, bagaimana kita berkorelasi sama orang lain gitu kan. Soft skill hal-hal yang mungkin tidak ada nilainya gitu ya, tetapi maksudnya tidak dibentuk dalam sebuah nilai gitu, tetap nilai angka gitu ya, tetapi itu yang bisa dirasain gitu, itu yang bisa ditunjukkan gitu. Nah itu tadi gitu contohnya. Jadi misalnya Anda nulis nih di CV, soft hard skill bahasa Inggris 9 dari 10 misalnya, terus komputer berapa gitu. Terus soft skillnya apa gitu. Nah, biasanya itu yang akan kita coba gali tuh, soft skillnya apakah benar seperti itu. Nah, itu yang dilakukan di serangkaian proses seleksi gitu ya. Jadi dua-duanya sebetulnya penting gitu, karena kita nggak bisa mengesampingkan soft skill karena kita hubungan sama orang lain gitu. Sementara hard skill, of course kita perlu, kita nggak akan bisa masuk kerja kalau kita requirement nggak kepenuhi, atau kita nggak akan bisa kerja kalau kita nggak punya kemampuan itu gitu. Nah, jadi dua-duanya sih penting ya.
Oke, dua-duanya penting nih Kak. Mm-mm. Tapi biasanya ketika sudah menyiapkan semuanya tuh kadang juga ada ketakutan tentang psikotes Kak. Udah siap hard skill, udah siap soft skill, tiba-tiba ada satu ya psikotes. Nah, suka terjanggal nih Kak, mumpung ada kan ini gitu kan. Aku mau nanya dong Kak tentang psikotes. Nah, apakah perlu latihan? Ini banyak banget pertanyaannya ya tentang psikotes. Aku pilih salah satu aja ya. Caranya lolos psikotes. Nah, gimana nih? Lalu psikotes. BTW Kak, Ya, ya, ya. sebelum kalian dijawab, aku mau kasih disclaimer ke teman-teman. Karena ini sesinya mempersiapkan diri, lebih baik teman-teman bertanya pertanyaan yang less administration ya. Jadi less untuk pertanyaan tentang administrasi, nanti kita buat live-nya minggu depan. Minggu depan kita akan bahas semua rekrutmen tentang administrasinya, berkasnya segala macam minggu depan. Hari ini kita bahas untuk persiapan diri kita dulu. Jadi kalau mau nanya, sebaiknya pertanyaannya yang terkait dengan diri sendiri. Oke, silakan Kak, gimana sih caranya biar lolos psikotes? Nah, dan dengar-dengar katanya di Telkom tuh cukup tough juga. Silakan Kak. Psikotes itu apa sih yang diukur gitu ya? Psikotes itu yang diukur potensi. Potensi itu beda dengan kompetensi. Kalau kompetensi itu diukurnya pakai assessment center, which is lebih susah lah, lebih ribet. Kalau potensi itu adalah sesuatu yang mengendap di dalam diri kita. Gitu. Gimana sih ngukur? Jadi potensi itu perlu belajar nggak sih? Psikotes belajar nggak sih? Justru kalau belajar, potensinya yang di bawah tadi dia akan ketumpuk sama yang terakhir. Plus yang terakhir dipelajari itu pakai panik pula kan. Jadi nggak tenang gitu, panik terus kayak SKS ya, kebut semalam gitu. Wah, mesti belajar ya, mesti gambar apa besok, no gitu. Jadi sebenarnya yang perlu disiapkan itu tadi harus tenang gitu ya, tenang. Terus percaya aja. Karena semua yang diteskan itu sebenarnya udah teman-teman tahu gitu, udah dipelajari dari zaman TK sampai lulus kuliah gitu. Jadi nggak perlu yang harus dipersiapkan secara khusus. Sebenarnya lebih penting adalah mental, terus tenang, terus pas waktu mengikuti itu instruksinya apa udah ikutin aja gitu. Karena terkadang orang hasilnya bagus tapi kelihatan curang, kita bisa coret gitu. Karena itu udah berarti sikapnya udah attitude-nya udah gak bagus. Ya, oke nilai kamu bagus tapi ini tadi sempet ini deh ngeliat contekan or something gitu. Nah itu sayang banget gitu. Jadi ya itu udah tepot gitu ya Kak, udah ditandain tuh. Jadi psikolog itu kadang diem-diem itu apa ya, kayak nggak tahu tapi tahu loh, jangan salah gitu ya. Jadi maksud saya adalah percaya aja ke diri sendiri gitu. Apa yang udah dipelajari dari zaman TK dulu sampai kuliah, itulah yang diujikan sebenarnya. Jadi nggak harus ada belajar gitu. Oke, jadi sebaiknya justru lebih tenang di hari. Dulu sih aku waktu mau psikotes di Telkom tuh aku sama sekali nggak belajar, nggak baca buku psikotes Kak. Jadi kayak lebih ke persiapan mental aja, kayak lebih tenang. Yang penting besok mau tes malam ini tuh tidur cukup gitu. Terus kayak suka coklat, jadi aku makan coklat dulu gitu. Jadi lebih kayak itu benar nggak sih Kak? Benar. Jadi apa namanya? Ketika kita emosinya positif gitu ya, itu barrier atau halangan kita itu kebuka gitu. Jadi orang yang ada banyak, mungkin next time kita bahas ya tentang emosi positif or something. Itu ketika kita punya emosi positif, maka kayak hambatan itu kebuka, ruang lingkup pandangan kita lebih lebar. Itu berdasarkan penelitian ya. Terus kita jadi lebih kreatif gitu. Jadi lebih bisa berpikir lebih kreatif gitu. Itu semua kenapa? Karena emosi positif yang kita punya gitu. Sementara kalau kita memulai si psikotes itu dengan kepanikan, itu yang ada emosi negatif gitu. Emosi negatif jadi ketutup, keingetnya yang itu doang gitu. Ketika itu dikagetin sama temen, bah, hilang dong. Jadi bisa ngerjain gimana gitu kan. Jadi tetap tenang supaya emosi positifnya itu terjaga selama tes. Oke, jadi justru harus menenangkan diri ya kayak sebelum menjawab pertanyaan. Tapi masalahnya nggak salah juga kan Kak kalau kita belajar tapi jangan besok tes hari ini belajar kali ya, tapi beberapa waktu sebelumnya gitu. Iya, karena biasanya di kepanikan yang keluar tuh yang terakhir dipelajarin gitu. Padahal mungkin itu sesuatu yang kita tahu dari kapan gitu kan. Sesuatu yang sudah mengendap gitu. Jadi kayak muter 3 dimensi, bukan buat dihafalin gitu loh. Itu boleh dibayangin gitu, dan itu kan sesuatu yang kita harus tenang ya sambil bayanginnya gitu.
bukan yang sambil panik, aduh ini di hafalan aku jawabannya apa ya, kan nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, udah tentang psikotes, kalau di Telkom biasanya juga nanti akan ada tes interview nih Kak. Kita bahas ini biar sama journey-nya ya. Nanti kita balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan di kolom chat ya. Nah, untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan interview, ada yang nanya, tapi aku gabungin pertanyaan dengan yang satu lagi. Ketika nanti kita bertanya Kak, di bidang ketika nanti kita bertanya di interview atau mendapatkan pertanyaan interview, itu boleh nggak sih Kak kita meminta jeda untuk berpikir karena takut panik gitu, jadi sehingga jawabannya itu ngalur ngidul gitu. Gimana tuh Kak best tipsnya? Nih ini dia, boleh dilihat di layar. Jawab pertanyaan saya boleh berpikir dulu nggak tentang jawabnya berapa saat ya gitu. Biasanya sih kita enggak ya gitu, jadi biasanya sih jawabannya seringkali kalau misalnya saya menginterview, ya dia biasanya menjawab langsung gitu, karena sebenarnya apa yang kita tanyakan adalah apa yang mereka jalanin selama ini gitu. Misalnya kayak apa namanya, nanti spoiler, jadi pertanyaannya nggak, jadi apa namanya, mungkin kalau sebentar saya mau ingat sebentar, mungkin boleh, tapi enggak dalam saya mau more than 10 second, enggak lah ya, enggak lebih dari 10 detik sih biasanya, karena kan dari situ sebenarnya kita ngelihat juga nih anak siap nggak sih gitu kan, dia siap nggak sih, karena sebenarnya kita tanyakan kan sesuatu yang sudah dia tahu, tinggal dia fokus itu tadi menata, oke, menjawabnya seperti apa. Misalnya kayak yang tadi ya, siap nggak di Indonesia, sebenarnya kan mereka seluruh Indonesia, sebenarnya kan mereka pasti sudah kebayang ya di persyaratan apa namanya, Telkom juga udah disebut gitu, kalau mau masuk harus siap misalnya, ya paling nggak kan udah harus bisa menyiapkan jawabannya gitu. Atau misalnya kamu lebih suka A atau B misalnya nih, kan dia udah tahu sebenarnya passionnya apa gitu ya. Jadi jarang sih gitu, biasanya kalaupun ada ya nggak lebih dari 10 detik, nggak lebih dari 5, mungkin sekitaran 5 detik lah maksimal ya. Kalau lebih dari itu malah kita, kalau lebih dari itu malah kitanya yang are you sure gitu, kamu yakin nih udah siap, kayak gitu sih. Oke. Nah, teman-teman, nanti di akhir sesi ini aku akan mengundang beberapa teman yang mau bergabung untuk sekaligus langsung bertanya ke Kak Neni. Jadi sekarang kan IG Live tuh bisa ngundang 1 orang lagi gitu kan. Nanti kalau di akhir acara yang mau bertanya langsung ke Kak Neni tentang persiapan dirinya ini untuk menghadapi rekrutmen, bisa nanya langsung. Sekarang kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Telkom ini. Kak, mau nanya dong, ketika Kak Neni dulu ditempatkan, ini anggaplah sudah selesai interview, ditempatkan lah ya di perusahaan gitu, ditempatkan di tempat yang berbeda gitu, padahal bukan jurusannya, tadi kan sudah dibahas gitu. Aku mau nanya dong Kak, gimana? Karena aku ingin di bidang yang bukan jurusanku, tapi justru aku takutnya tidak bisa gitu. Kebalik ini kalau Kak Neni tadi di psikolog gitu kan, ditempatkan di yang operation banget gitu. Nah ini dia sebenarnya ditempatkan mungkin di tempat yang sesuai dengan backgroundnya, tapi dia tuh mau coba di tempat lain, tapi takut nggak bisa. Gimana tuh? Malah ingin di bidang yang bukan, tapi ingin nggak bisa, tapi takut nggak bisa gitu ya. Tapi takut nggak bisa gitu. Sekarang siapa nih? Sarah, Mbak Sarah ini maksudnya yang bukan jurusannya itu disuka enggak? Itu dulu deh. Kalau emang dia suka gitu, maka balik lagi tadi yang aku bilang gitu, bisa jadi itu mungkin passionnya. Sekarang ini jurusan tuh belum tentu passionnya kita loh. Ada anak yang mungkin jurusannya finance, tapi sebenarnya dia passionnya apa namanya, nyanyi misalnya, atau dia anak jurusan HI tapi dia passionnya jadi entertainer misalnya gitu kan, itu kan beda ya. Nah ini yang Mbak Sarah ini, bidang lain itu disukain atau enggak? Kalau disukain maka aku pikir nggak ada masalah ya. Tapi kalau bidang lain itu tidak disukai dan belum pernah dipelajari sama dia, nah itu yang mungkin harus dipikirin lagi gitu. Apa yang mau dicari misalnya? Kalau misalnya mau cari pengalaman seperti apa gitu, karena ada beberapa pengalaman yang kita tidak harus menjalani sendiri, tapi kita bisa dapat dari orang lain misalnya, kita bisa dapat cerita, atau kita bisa tahu nih sebuah proses dari di telepon ini bisa nyampe ke Papua gimana gitu. Kita kan nggak perlu harus mempelajari menjalani sendiri ya, kita
dapat dari literatur atau dari pengetahuan orang-orang yang lain gitu loh. Jadi itu tadi kalau misalnya kamu suka, ya go ahead, nggak masalah gitu mencoba yang lain. Nah, berkaitan dengan yang tadi Kak, masih juga tentang ini. Dia anggaplah journey-nya tadi udah nyampe gitu kan. Nah, Kak, jabatan kerja aku sekarang di luar zona nyaman, tidak sesuai jurusan. Nah, tips untuk meyakinkan next journey-nya seperti apa? Oke, kalau saya tuh kayak gini ya, kadang tuh ada satu hal tetapi passionnya orang tuh beda-beda. Gini, jadi passionnya orang pasti beda-beda ya Kak. Dan tidak ada yang lebih baik gitu. Misal passionnya si A lebih baik, passion aku no, nggak ada yang lebih hebat gitu. Karena gini, sama-sama orang, misalnya sama-sama anak ikut band. Ada yang dia passionnya dia bikin planning, ada yang passionnya dia manage orang, ada yang dia passionnya ngomong di depan, beda-beda kan. Padahal satu kegiatan. Sama juga nih, misalnya si Melin, jabatan aku di luar zona nyaman. Coba cari di luar zona nyaman itu ada nggak yang kamu suka? Saya kayak gini, ada anak yang dia nggak suka project management, tapi dia dicemplungin ke situ. Dia sukanya bikin dashboard misalnya, digitization gitu ya, gimana memantau si project. Oke, dia bikin itu passionnya dia. Dan bisa jadi dengan dia bikin dashboard, misalnya ditunjukin ke manajemen, oh dia bisa bikin ini loh, kayaknya kamu lebih tepat pindah ke IT deh misalnya. Nah itu kan ada jalan untuk menuju ke sana ya. Jadi kebetulan saya juga sebelum di HC itu saya muter-muter. Saya pernah tadi saya bilang construction, saya pernah juga di sales marketing. Kebetulan saya suka juga itu, dan saya juga pernah di strategic portfolio yang finance banget gitu. Itu saya nggak bisa banget, nggak suka banget. Itu benar-benar di luar zona nyaman. Tapi apa yang saya pilih di situ? Saya lebih milih, oke, kalau hitung-hitung ada rekan saya yang ngitung, nah saya lebih banyak belajar analisa-analisanya. Kemudian kalau suruh present, saya masih oke, saya masih nyaman dengan present gitu. Tetapi kalau menghitung angkanya gitu, nggak bisa banget. Jadi memang mencari hal lain yang disukain gitu ya, dari yang nggak disukain itu tadi. Itu tadi, contohnya itu tadi ya, kayak dashboardnya gitu, atau mungkin hal lain yang ada di sela-sela pekerjaan tidak nyaman itu yang kita suka. Gitu, nah, tapi masalahnya kan Kak, kadang tuh kita dapat atasan yang nggak mau tahu gitu. Kan ini bisa diomongin baik-baik ke atasan ya, misalnya kayak aku, misalnya Mas, aku nggak suka ini, aku lebih suka ini, misalnya gitu kan. Tapi ada atasan yang nggak mau tahu gitu ya, ini kan tugas lu gitu kan, ini lu selesaiin lah gimana caranya, gue nggak mau tahu misalnya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ngomong gitu baik-baik, apa mencari jalan lain gitu, karena ya itu tadi nggak semua orang mendapatkan atasan yang sesuai dan ya tahu gitu dengan teori tadi misalnya. Ya, kalau dasar penelitian memang yang bikin orang nggak betah tuh atasan loh. Langsung ya. Penelitian ya gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya akan deketin teman saya yang bisa bantu saya. Saya minta ajarin gimana gitu ya. Terus ya memang mau nggak mau kita mesti bisa gitu. Tetapi balik lagi, sebuah proses pembelajaran tanpa kita, sebelum kita dapat hasilnya pun, proses itu adalah sebuah hasil. Itu saya ingat banget, dosen saya pernah bilang, tanpa kamu, nggak usah lihat IPK deh, proses kamu belajar itu pun kamu udah dapat sesuatu gitu. Dan itu adalah hasil yang ada yang kamu nikmatin gitu. Jadi ketika kita nggak bisa ngerjain finance nih, ngitung-ngitung balance sheet gitu ya mau nggak mau aku mesti belajar. Memang itu memang takes time, bikin stressful gitu ya. Tetapi biasanya aku balikin yang bikin aku nyaman. Karena aku suka kopi, aku sambil ngopi, aku sambil nyemil, aku sambil dengerin apa yang aku suka gitu misalnya. Dan ya mau nggak mau kita emang harus belajar gitu, karena again kita nggak bisa meminta pokoknya aku mau sesuai passion aku, kita nggak bisa. Jadi ya anggap aja itu suatu pelajaran, dan suatu saat nanti pasti ada manfaatnya kok. Oke, suatu saat pasti ada manfaatnya, setuju banget. Tapi ya gitulah, namanya hidup ya, kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Kalau nggak ada drama, kita nggak jadi aku misalnya ya, kalau boleh curhat gitu ya, to get it into perspektif gitu, kayak jurusan S1
HI gitu, punya pengalaman kerja di media, S2-nya tentang media gitu, ditempatkan di human capital gitu. Pas awal tuh kayak apa ya? ini apa gitu kan, tapi ternyata human capital yang bagian communication-nya gitu. Pas awal tuh kayak enggak sih, kayaknya itu bukan aku banget gitu lah ya, kayak tapi ternyata ya udahlah jalanin aja gitu kan. Dan apa sih yang bisa aku belajar, oh ternyata ada sesuatu yang baru yaitu employer branding yang aku pelajari banget gitu. Ya akhirnya kita bikin IG ini gitu kan, ya akhirnya aku ketemu teman-teman di sini gitu, yang menurutku gitu sih Kak, kayak oke, ini tuh bukan tempat aku, tapi apa nih yang bisa aku pelajari, hal baru apa nih yang bisa aku pelajari gitu. Karena ya sampai sekarang tuh aku tadi kemarin ya kalau nggak salah kita bikin Student Connect di PPIA Monash di OC, ada speaker yang bilang bahwa jurusan kuliah itu tuh sedikit banget ngaruh ke pendidikan gitu. Justru adalah gimana kita berpikir, gimana kita menjalani hidup, itu yang ngaruh di bidang pekerjaan. Jadi whatever jurusannya gitu kan. Makanya nanti teman-teman, spoiler juga nih, ada vacancy yang dibuka di Telkom untuk semua jurusan. Sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget. Aku jurusan pariwisata, pendidikan, boleh nggak aku ngelamar di Telkom? Boleh. Nanti ada open recruitment Telkom yang bisa membuka buat semua jurusan. Pantengin terus Living in Telkom, dan juga nanti kita akan bikin live khusus ya. Nah, Kak Neni, tadi sudah kita punya dapat journey-nya ya, gimana meyakinkan diri. Kemudian udah daftar apa yang harus disiapkan tentang psikotes, tentang interview, udah masuk ternyata nggak ditempatkan di tempat yang kita mau, ditempatkan di kita mau tempat lain juga, gitu. Udah panjang lagi. Ya. Memang hidup itu. Rumput tetangga lebih tinggi soalnya. Iya, rumput tetangga jauh lebih hijau ya, padahal kacamatanya yang salah dipakai ya. Nah, kali ini aku mau nanya lagi, kita agak tarik mundur sedikit gitu. Sebelum bekerja biasanya kan kita disodorkan dengan yang namanya kontrak gitu. Apa sih menurut kalian ini hal-hal yang wajib banget kita pikirkan sebelum kita menandatangani kontrak kita? Karena kan ketika kita menandatangani kontrak artinya kita sudah siap dengan segala kondisinya, dengan segala konsekuensinya, termasuk kalau di Telkom itu siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Nanti kalau di open recruitment yang baru akan kita buka tempat-tempat khusus, jadi aku udah spoiler nih, tempat-tempat khusus, dan kalian harus mau tempat di situ. Jadi gimana tuh Kak? Apa yang harus dipikirkan tuh? Yang pertama, tahu dulu apa yang kamu mau ya. Maksud saya gini, kenapa saya sering mengulang itu gitu? Karena kalau kita menjalaninya tuh nggak nyaman tuh nggak akan ada gunanya. Jadi gini nih, pada saat ketika ada yang nggak cocok nih di kontrak itu, diukur lagi nih, ini range-nya masih tolerable nggak ya buat aku? Kalau masih tolerable, atau kira-kira mungkin aku bisa dapat sesuatu ya, mungkin aku kalau aku taruh di Kalimantan, siapa tahu aku dapat orang sana gitu ya kan, misalnya gitu, atau jodoh gitu ya, nah gitu, atau misalnya oh aku bisa buka bisnis baru nih, aku mau ngambil barang dari Martapura nih, aku jual di Jakarta misal gitu. Jadi hal-hal yang kira-kira dirasa nggak sesuai dengan keinginan diri diukur, ini masih tolerable, masih masuk ke batas toleransi kita nggak gitu. Kalau masuk dan ingin tantangan, go ahead gitu. Karena kalaupun misalnya apa namanya itu tidak sesuai harapan, kan kita sudah mempersiapkan diri gitu. Kita udah siap bahwa oh aku udah mikirin kok, aku udah siap. Tapi kalau memang itu gak bisa banget ya, misalnya di luar hal yang memang udah gak bisa ditoleransi, aku gak bisa lah poin ini, ya jangan bilang mau gitu. Karena kenapa? Karena ada banyak orang lain yang mungkin membutuhkan kesempatan itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tadi, jadi kayak nggak jujur ke diri sendiri gitu ya kan. Kalau emang kamu nggak bisa, ya nggak usah maksain gitu. Karena sebenarnya kesempatan tuh terbuka sangat lebar, tidak hanya di Telkom aja, di BUMN lain juga ada, di perusahaan-perusahaan lain juga banyak gitu. Hanya mana yang kamu rasakan pas untuk kamu gitu, yang bisa sesuai dengan keinginan gitu. Nggak yang maksain, karena maksain nanti jatuhnya jadi stres, nggak nyaman ngerjainnya, dan hasilnya nggak akan bagus. Iya, sama sih Kak, kita encourage teman-teman buat daftar di Telkom misalnya. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa ketika kalian tidak lolos, bukan berarti pasti main curang tuh gitu. Coba hindari mindset seperti itu ya kayak karena ketika kamu nggak daftar, mungkin aja emang bukan di situ gitu kan passion kamu. Kayak aku punya teman angkatan, dia secara profile high
profile banget, tapi begitu daftar Telkom dia nggak lolos gitu. Kenapa? Ternyata sebenarnya kompetensi dia tuh nggak dibutuhkan di Telkom, tapi justru dia akan lebih baik berkarya di tempat lain seperti itu. Nah, itu juga ada kasus seperti itu ya Kak. Tapi ketika kamu punya basic education-nya, kamu siap dan mau berkontribusi, karena kan di Telkom kita bisa belajar, bertumbuh, dan berkontribusi ya Kak ya. Jadi kalau kamu pengen berkontribusi gitu kan, sounds cliche gitu kan, tapi bisa berkontribusi banget buat negara, ya ayo daftar Telkom gitu. Nah jadi teman-teman perlu dikonsider juga tadi kalau katakan ini passionnya. Dan yang lebih menarik juga kan sekarang Kak, kalau dulu ya mungkin zaman kita ya Kak, kita tuh daftar Telkom tapi kita nggak tahu kita ditempatkan di mana ya Kak. Nah, kalau sekarang Kak, kalau daftar Telkom itu, kita tuh udah bisa milih kita mau ditempatkan di mana Kak, sesuai dengan background pendidikan kita. Jadi, kalau aku jurusannya tentang media atau manajemen, aku bisa milih apa aja gitu. Jadi nggak tiba-tiba aku jurusan media dan manajemen, tiba-tiba aku jadi teknisi gitu kan, nggak mungkin. Nah, itu makanya sekarang, ya namanya kita berimprovisasi terus ya Kak. Jadi sekarang teman-teman di GPTP selanjutnya yang akan buka insya Allah bulan ini, itu teman-teman bisa memilih sendiri gitu. Nah, kayaknya ada banyak pertanyaan juga di kolom chat ini, kita pilih satu sebelum nanti kita ajak satu orang yang mungkin bisa mau nanya langsung ya Kak ke Kak Neni ini. Kak, mau nanya nih Kak, aku tuh anaknya mau belajar, kadang kitanya mau belajar, tapi partner kita kurang merespon keingintahuan kita gimana? Mungkin maksudnya di sini adalah tim membernya gitu kan, anggaplah dia anak baru gitu kan Kak, terus tiba-tiba ditempatkan di pekerjaan yang mungkin baru banget buat dia, namanya anak baru gitu kan, baru lulus kuliah gitu kan, nggak mau tahu apa-apa, tapi ternyata tim member itu tidak memberikan dukungan. Harus apa nih Kak? Ada dua ya. Yang pertama mungkin kita bisa minta ke atasan untuk coaching gitu ya. Kalau misalnya temen nggak bisa kan mungkin atasan paling nggak bisa dong jelasin gitu. Karena memang gunanya atasan adalah ada fungsi coaching and counseling buat dari atasan pada karyawannya gitu. Jadi kalau emang karyawannya dirasa nggak bisa, tanya aja ke atasan, Pak, ini saya mesti gimana gitu. Saya yakin banget atasan itu maklum kok gitu, bahwa teman-teman ini baru dan perlu dibimbing gitu. Dan ada juga cara misalnya kita mentok di sini nih gitu, maka cari jalan agak muter dikit gitu ya. Kita cari tuh teman kita tuh sukanya apa, kita deketin dari sisi itu. Misalnya, yuk ngopi bareng yuk gitu kan. Atau kamu suka main game itu? Yaudah yuk kita timnya main game misal gitu. Nah dari kedekatan-kedekatan seperti itu bisa tuh nanti nyerempet ke, aku terangin dong yang ini maksudnya kayak gimana sih caranya. Nah jadi yang pertama bisa lewat atasan, yang kedua cari hal lain di sekitaran rekan kerja itu tadi yang bisa kita deketin. Dari situ nanti baru kita ngarah ke kerja. Gitu. Oke, dari situ ya Kak. Nah Kak, aku mau mengundang satu orang yang mungkin mau bertanya langsung ke Kak Neni, Karisa Azarin Delicia. Kita undang sambil menunggu Karisa untuk bergabung bersama kita. Kak Neni tadi, mana orangnya? Oh ternyata dia mendengarkan sambil. Enggak, ini kameranya dibalik kali. Kamera ternyata kebalik atau gimana nih? Halo, aku kira aku nggak akan disuruh join, makanya aku belum siap-siap. Kamu mau pakai kerudung dulu atau gimana? Mungkin nggak apa kayak gini aja biar boleh. Gitu. Maaf ya, soalnya aku nggak pertanyaan. Mungkin kalau aku yang masih berkaitan sama yang kayak tes gitu sih Kak, soalnya kemarin itu aku sempat research juga kan tentang GPTP itu apa aja sih tahapannya, terus sempat nanya juga ke beberapa teman aku yang udah di sana, terus mereka sempat nyebut ada yang namanya tes bidang juga di situ. Nah aku nggak tahu kalau untuk tahun ini gimana, tapi kira-kira kalau misalnya ada itu apa sih yang harus dipersiapin Kak untuk menghadapi tes bidang? Oke. Terima kasih, aku nanti kita akan jawab pertanyaannya. Nah, apa yang perlu disiapkan tes bidang? Mungkin sedikit gambaran ke Kak Neni, tes bidang itu misalnya nanti aku ngambil sales and marketing nih Kak. Nah, nanti aku dapat pertanyaan tentang sales and marketing itu gitu. Jadi pertanyaannya cukup teoritis gitu, banyak kayak, dan kita harus memilih gitu. Dan pilihannya itu pilihan multiple choice. Nah,
Mungkin ke Kak Neni bisa menjawab lebih ke apa sih Kak yang mesti disiapkan banget kepersiapan diri ya ketika kita tes bidang gitu. Contoh aku adalah anak di Telkom itu akan kira-kira nanti akan dapat di bidang komunikasi misalnya. Nah, jadi apa sih yang menurut kalian ini perlu aku persiapkan? Kalau tes bidang, kalau memang dia kan lebih ke technical ya, technical skill ya, maksudnya benar-benar teknis di bidang tersebut gitu. Maka ya hard skill-nya ya yang harus disiapin otomatis ya gitu. Apa namanya? Dan itu tadi sekali lagi dipastikan gitu, jangan aku bidangnya komunikasi misalnya. Ternyata sambil jalan, ternyata aku nggak passion di komunikasi. Nah, itu udah nggak ada mau mundur lagi gimana gitu kan? Karena tes bidang kan udah sesuai teman-teman nih milihnya apa nih gitu. Aku mau sales marketing, aku mau GA misalnya. Ya sesuai itulah si tesnya gitu. Jadi udah di GA ternyata aduh aku nggak bisa di GA, aku maunya sales aja. Nah ini yang jadi sulit ya gitu. Misalnya kita harus nyesuaiin lagi streamnya gitu kalau di database HC itu. Jadi memang pastikan dulu Anda teman-teman di bidang itu gitu. Dan hard skill-nya di ya baca-baca, lebih ke persiapan seperti itu ya gitu. Jadi nggak ada yang lain sih kalau untuk technical skill, lebih memang harus hard skill-nya aja di. Oh, berarti emang harus persiapan dibaca-baca dan justru tadi kali Kak ya, ketika besok mau tes pastikan malamnya udah sehat, tidur yang cukup gitu ya, karena itu tadi kalau katakan ini aku tadi sempat ingat-ingat banget, justru yang kita hafalkan untuk kita pelajari yang terakhir yang justru akan nanti ngerecokin gitu kan. Jadi ganggu. Ya, make sure kalian punya waktu yang cukup gitu ketika kita kalian mau tes gitu. Take it seriously ya, karena ibaratnya peluru kalian nggak banyak, jadi once kalian nembak shot, pastikan itu adalah peluru terbaik dan tepat sasaran gitu. Jadi harus disiapkan juga diri kalian masing-masing. Nah, apakah ada lagi yang mau bergabung bersama kita sambil aku membaca pertanyaan-pertanyaan nih Kak, ada banyak yang mungkin nanti kelewat karena ada banyak yang bareng-bareng juga. Tadi kalian ini sempat menyebutkan kalian ini juga secara profesional berkarir di tempat lain dalam artian implementasikan ilmunya gitu Kak ya, karena seorang psikolog gitu. Boleh cerita nggak sih Kak, seperti apa sih pengalaman Kakak gitu, terus apa nih kalau mau cerita lebih lanjut ke Kak Neni tuh di mana gitu, apakah available-nya cuma 1 minggu atau gimana tuh Kak? Oke, jadi sebenarnya ini baru juga gitu, saya gabung sama teman-teman sesama psikolog dari beberapa stream ya. Psikolog itu kan ada macam-macam ya, ada psikologi industri, ada anak, ada perkembangan, ada keluarga, ada klinis gitu ya. Misalnya yang dibahas itu banyak gitu. Nah, kita beberapa teman dan saya bergabung, kita bikin Maitra. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa ini nanti apa yang kita obrolin, saya akan coba buat ringkasannya di @maitra.indonesia IG-nya ya, kalau teman-teman mau cek. Misalnya mau nanya-nanya, kita ada program free consultation di hari Sabtu. Jadi sebenarnya emang ini saya lakuinnya itu lebih ke di waktu senggang dan hari kerja, dan hari weekend ya, Sabtu Minggu. Karena hari-hari masih kerja kan gitu. Tetapi biar nggak menguap gitu ilmunya, jadi ya paling di weekend kita coba merespon. Tapi ada temen yang memang dia dedicated di Maitra, nah dia bisa untuk menemani teman-teman gitu ya untuk diskusi, itu bisa, gak ada masalah. Oke, Kak ini mohon diketikin Kak di chat Kak, apa tuh tadi Instagramnya biar teman-teman bisa cek juga di sana. Nah, ada Pak Wahyu, sukses selalu Mbak Neni. Pak Wahyu adalah rekan kerjanya Bos Q. Malu nggak sih ditonton? Malu kan? Aduh, seneng banget dikasih dukungan gitu ya. Bos yang baik sekali. Oke. Ada juga nih yang mau nanya gitu kan. Ada yang bilang sih, pokoknya tuh aku menemukan banyak sekali yang curhat gitu kan di DM-nya Living in Telkom gitu. Kadang aku baca, kadang aku balas, tapi karena perlu diketahui teman-teman, DM yang masuk ke Living in Telkom itu sehari bisa lebih dari 100. Jadi kalau aku mau balas, kasihan sekali aku lupa mandi nanti ya. Jadi kadang aku bikin sesi kayak gini biar kalian bisa mendapatkan jawabannya. Nah, ada banyak curhatan itu, sesi yang paling susah katanya dari seluruh rangkaian tes itu adalah, ini objektif ya, ini subjektif banget. Ada yang jawab psikotesnya susah, ada yang jawab interviewnya susah di Telkom gitu. Aku nggak bisa bilang yang mana yang susah gitu kan, karena itu sangat subjektif.
Nah, tapi ada yang nanya nih Kak, seberapa penting sih Kak ekspresi dalam proses wawancara? Apakah penting untuk berekspresi cheerful? Karena biasanya ketika wawancara itu kita cenderung bersikap serius. Sesuai pertanyaannya ya. Sekarang kalau pertanyaannya lagi serius, terus kita, kan nggak mungkin juga ya. Gitu. Maksudnya, kebayang kan? Maksudnya kayak, gimana? Saya kita nanya lagi serius nih. Terus, ya gimana ya Pak ya? Kan di sana tuh jauh ya. Nanti aku kalau mau pulang gimana? Nanti kalau ya kan nggak. Maksudnya harus sesuai situasi dan kondisinya gitu. Menurut saya justru yang paling tepat adalah profesional, being profesional. Kalau serius itu bukan berarti profesional bukan berarti selalu serius ya, tapi kita bisa menjawab dengan tepat sasaran. Tepat sasaran. Saya kayak Tepat. tenang gitu, mikirin tenang, terus ngomongnya nyaman ngalir aja, nggak usah yang cepet-cepet atau yang itu juga menandakan, maksudnya kayak we are not ready enough gitu untuk menghadapi hari itu dan the next after hari itu gitu. Jadi memang bersikap profesional secukupnya lah. Oke, jadi jangan lebay kali ya. Kalau bahasa anak muda tuh ya jangan lebay. Gitu. Misalnya nih Kak Min ya, dia mau daftar sales, terus dia mau nunjukin bahwa aku tuh bisa loh deketin orang. Oke, fine, tetapi dilihat dulu nih konteksnya gitu. Misalnya interviewnya, kamu bisa kasih contoh nggak gimana cara presentasi produk? Nah itu fine, dia ada tempatnya ya. Tapi kalau lagi ditanya sesuatu yang coba jelaskan kelebihan dirimu misalnya, oh saya tuh gini loh Pak, dengan saya kayak kurang tepat aja sih. Oh, kurang tepat. Dalam konteks profesional, nggak salah, tapi konteks profesionalnya kayak kurang tepat aja. Oke, nah sama aku jadi tergelitik juga buat bertanya. Ada yang nanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Defaultnya bahasa Indonesia, tapi kalau kalian mau ngajak bahasa Inggris boleh diadu lah. Semua interviewer di Telkom Indonesia tuh udah pasti bisa bahasa Inggris. Jadi ya kalau kalian jawab bahasa Inggris ya akan diajak bahasa Inggris juga. Jadi tapi defaultnya bahasa Indonesia. Kak, aku jadi tergelitik nih ketika kita wawancara. Ini nggak penting sih pertanyaan, tapi apakah baju atau kostum yang kita kenakan juga ngaruh dengan kepedean kita dan bagaimana interviewer menganggap kita sebagai personal? Ngaruh nggak sih Kak? Ngaruh ke kepedean pasti ya, pasti gitu. Ketika kita pakai baju yang nyaman gitu ya, kita pembawaannya juga enak gitu, relax gitu. Misalnya kebayang pakai baju yang gak nyaman gitu, di salah satu bagian misalnya berasa agak sempit kan kelihatan gitu. Nah itu kitanya sendiri sih gitu, kitanya sendiri gitu. Kalau interviewer dia sebenarnya nggak terlalu yang lihat ini anak bajunya, sebenarnya nggak. Tetapi kita lebih ke overall dia ini pembawaannya gimana nih, dia nih appropriate nggak, pantas nggak, profesional enough nggak gitu ya. Jadi kayak bukan yang kayak main gitu. Jadi memang dunia kerja itu harus dibedakan sama kampus ya. Kalau kampus kan kita masih bisa nyantai gitu. Tapi kalau dunia kerja nih juga soal tepat waktu. Nah di Indonesia tuh biasa banget yang namanya ngaret. Nah itu jangan sampai. Itu udah poinnya berkurang lumayan tuh ketika Anda telat ya. Jadi kalau bisa justru datang lebih awal aja gitu. Itu lebih tenang. Kitanya lebih tenang juga gitu sih. Oke, catat ya teman-teman, jangan sampai kalian telat gitu. Nah, Kak, aku mau nanya lagi sih, sebenarnya ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti Kak ini ngasih informasi yang lebih komprehensif sebagai conclusion. Ketika tadi sebelum pertanyaan ini kan Kak ini bilang, iya aku tuh mau ngasih tahu bahwa aku tuh pinter banget loh marketing, gitu kan. Karena kita suka over gitu, suka lebay gitu. Nah, sama juga kasusnya ketika cara kita menyampaikan pengalaman kerja atau pengalaman organisasi kita. Gimana Kak biar kita terlihatnya yakin tapi tidak lebay, karena banyaknya tuh nggak percaya diri gitu. Mohon maaf BTW ada suara background, ini bedtime for babies. Kak ini silakan Kak. Oke, jadi kalau mau menceritakan keberhasilan atau pengalaman kerja gitu ya, fokus pada apa yang memang benar-benar teman-teman lakukan gitu. Jangan kata kuncinya adalah saya, kontribusi saya gitu, bukan kami. Karena kalau ngomongnya kami melakukan ini, kalau saya akan kejar tuh, kami itu siapa gitu.
terus kontribusi kamu apa gitu. Jangan-jangan keberhasilan itu bukan kamu, tetapi your team gitu. Memang teamwork bagus ya, tetapi untuk interview, which is itu kita sedang memilih personal gitu, maka yang dilihat adalah kemampuan personalnya gitu, bukan kemampuan timnya gitu. Jadi kalau mau menjawab soal pengalaman organisasi atau pengalaman kerja sebelumnya, resultnya itu harus jelas dan kita apa sih yang kita lakukan di situ gitu. Kontribusi kita apa gitu. Itu harus jelas. Oke. Dan harus tahu konteks ya, kan, menguasai benar-benar. Makanya pengalaman organisasi kenapa penting itu adalah meskipun kalian bukan jadi ketua BEM contohnya. Meskipun kalian bukan jadi ketua, tapi cuma jadi staf biasa. Tapi kan belajar banyak ya, Kak. Justru itu yang bisa diceritakan ya. Betul. Misalnya dia jadi bagian administrasi surat aja gitu ya kan. Tapi kan berarti kan dia tahu bagaimana mengarsip yang baik, yang rapi gitu. Itu sesuatu nilai lebih buat dia gitu loh. Mungkin si ketua BEM-nya justru nggak ngerti tuh gimana ngarsipin baik gitu kan. Gimana nyimpen di database plot yang gampang dicari. Nah, itu kan suatu poin lebih gitu aja. Oke, dan itu harus diceritakan ya, Kak. Ya. Jadi karena itu adalah lebih kalian. Itu pasti banget akan muncul tuh. Akan ada sesi khusus nanti buat bahas kumpas tuntas tentang interview yang ada di Telkom. Nah, tapi sebelumnya nih, Kak, karena nggak kerasa kita ternyata udah 1 jam ya, Kak, ngobrol-ngobrol. Seru banget di sini mempersiapkan diri gitu kan. Tadi udah dikasih gambarannya Juni kita ketika graduation check, what next gitu kan. Udah dapat gambarannya seperti apa sampai ke galau-galau di awal-awal dunia kerja gitu kan. Mungkin kalian ini apa, Kak, sebagai orang yang pernah berada di posisi ditempatkan tidak sesuai dengan jurusan gitu kan, kemudian pernah pindah-pindah gitu kan, dan juga seorang psikolog tentunya melengkapi ini semua, apakah yang bisa Kakak sampaikan ke teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan live kita pada sore hari ini yang sedang bersiap-siap untuk apply GPTP atau open recruitment Telkom di bulan ini, Kak? Oke. Jadi yang saya pelajari ya selama saya pindah-pindah di Telkom gitu ya, bahwa apapun dimanapun kita ditempatkan itu tuh pasti ada sesuatu yang kita akan dapat gitu, entah itu bentuknya hard skill atau soft skill. Bisa juga misalnya pas dapat atasan yang kurang enak gitu ya, maka kita melatih soft skill kita. Apa yang kita latih? Bahwa kita bisa menerima orang lain gitu, bahwa kita bisa mengatur emosi kita tetap positif, belajar mengatur emosi tetap positif di tengah lingkungan yang negatif. Nah, itu adalah hal lain dan itu soft skill gitu, itu bukan hard skill gitu. Terus kemudian saya juga jadi belajar tentang mengontrol ekspektasi ya. Jadi itu tadi, ekspektasi itu ya kita sewajarnya aja. Ketika kita tidak ada di situ, coba cari hal lain yang positif dari hal tersebut gitu. Itu yang menurut saya harus dilatih ya, atau dimiliki oleh adik-adik fresh graduate yang baru masuk. Jangan baru, misalnya kayak gini, baru-baru ujuk-ujuk masuk, ternyata nggak double digit ya di sini ya gitu. Ya semua itu ada prosesnya gitu kan. Semua itu ada prosesnya. Jadi di setiap step, di setiap tahapan itu pasti kita dapat sesuatu gitu. Terlepas dari materinya, terlepas dari material, tapi mungkin hal lain yang imaterial. Kalau saya pribadi, saya tuh suka ada filosofi gelas, gitu ya. Mungkin ini kalian conclusion ya, Kak Min ya. Gitu. Ini tuh, silakan, Kak. Ini itu sebenarnya secara umum itu bisa dipakai, tidak hanya soal kerjaan, gitu. Tapi bisa banget dipakai buat kerjaan. Jadi ada 5 nih, ada 5. Jadi gelas itu kita tuh kayak gelas, kita bisa memilih kita mau nampung yang bagus atau nampung yang jelek. Kalau kita menampung air yang bagus, ya, air yang bagus untuk kesehatan, maka nggak akan terjadi apa-apa sama badan kita. Lain hal kalau kita masukin air yang mungkin air yang mengandung racun atau air yang di kemudian hari dia akan bikin masalah kesehatan, nah itu berarti air yang nggak bagus gitu. Jadi kita bisa milih nih air apa yang mau kita masukkan ke diri kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau terlalu banyak air gitu ya, cairan yang ditampung itu maka akan bleber, ambiar gitu ya kan. Itu juga begitu juga dengan beban hidup gitu. Jadi beban hidup itu kalau kita genggam terus gitu ya, kitanya tuh yang capek sendiri gitu. Jadi kita perlu mengatur beban hidup kita itu agar lebih ringan. Gimana caranya? Oke, mungkin kita step back, kita mundur, kita merenung apa yang bisa dilakuin, atau kita cariin solusi
dengan cepat ya, yang kecil-kecil dulu gitu, biar nggak ambiar nih gitu. Itu poin yang kedua. Kurangin mengeluh kayak gitu ya. Jadi diselesaikan dikit-dikit, lama-lama juga selesai gitu. Terus kalau yang ketiga, ini sering banget pasti, aku yakin teman-teman sering dengar, jadi ini untuk menjadi bijak dan punya pengetahuan. Apalagi di tempat baru, kita tuh harus nyediain gelas yang kosong. Nah, udah sering dengar kan gitu. Jadi kita ilangin ego kita itu supaya kita bisa nampung pelajaran-pelajaran baru. Jangan orang ngomong, ih aku udah tahu dia mau ngomong X nih, wait, tunggu dulu, siapa tahu dia mau ngomong Y gitu kan. Nah, nggak ada salahnya nunggu 1-2 menit untuk kita dapat sesuatu yang baru. Jadi kosongin dulu gelasnya. Terus yang keempat, gelas tuh udah macam-macam. Sama juga kayak manusia nih, kita tuh macam-macam juga. Itu adalah merepresentasikan kepribadian kita. Jadi jangan kaget ketika kita ketemu gelas yang kurus, tinggi gitu. Atau kita ketemu gelas yang beletok-beletok gitu. Begitu juga orang gitu. Ketika kita ketemu atasan yang, dia strict banget nih. Nggak ada, kamu mesti beres jam 12 malam ya. Ya, kita harus memahami bahwa itulah manusia. Unik gitu. Unik. Seperti juga macam-macam gelas tadi. Dan yang terakhir, gelas yang bahannya kualitas itu adalah lebih kuat. Gimana supaya berkualitas? Otomatis kita harus tekun, terus belajar gitu ya. Terus kita meningkatkan resilien tuh kayak daya tahan kita menghadapi masalah gitu. Dengan gelas yang kualitasnya bagus nih, tebel misalnya, dia mau kena panas, kena dingin, dia tahan. Dan gimana supaya seperti itu? Yaitu tadi, kita harus terus mau belajar, otomatis potensi untuk suksesnya juga besar. Itu Kamin. Terus mau belajar agar potensi suksesnya semakin besar. Luar biasa. Thank you banget karena ini yang tadinya malas belajar jadi kepikiran gitu, terngiang-ngiang karena aku harus menyelesaikan course yang ingin aku pelajari. Curcol deh Kak Min ya. Okay. Thank you banget karena ini sudah berkenan bergabung bersama kita di antara juggling activities banyak banget. I know how busy you are. Di kerjaan juga, ngurus keluarga juga gitu, belum lagi kegiatan di luar kerjaan gitu. Pasti ada banyak banget hal yang membuat kali ini sibuk tapi masih bisa bergabung bersama kita. Thank you banget ya Kak. Teman-teman yang nanyain tentang teknis GPTP, mohon maaf belum kita jawab di sesi kali ini karena minggu depan akan ada sesi yang mengupas tuntas tentang tentang rekrutmen di Telkom. Jadi 3:30 sore di hari Jumat minggu depan, jangan ketinggalan, pasang alarm gitu kan. Nanti teman kami akan memberikan kalian informasi terkait dengan rekrutmen di Telkom gitu. Nah, karena ini terima kasih banyak. Terima kasih juga. Semoga sehat selalu. Teman-teman juga sehat selalu ya, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap 3M, tetap pakai masker, kemudian cuci tangan di area yang mengalir dan juga menjaga jarak. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar dulu ya. Meskipun angka kematiannya 0 kemarin, bukan berarti kita sudah bisa berleha-leha gitu ya. COVID atau pandemi ini masih eksis, jadi kita berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan kita Allah Subhanahu Wa Taala ya, lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jangan lupa teman-teman, kalian harus lihat terus, pantengin terus Instagram kita, turn on the notification karena dalam waktu dekat there will be surprise for you. Spoiler banget. Thank you kalian. Thank you. Selamat sore. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Dah.